Kecewa kepada Tuhan, ini adalah sebuah realita yang sering kita alami. Kita mungkin jarang mengakuinya di depan orang lain, tapi dalam hati terdalam, banyak orang Kristen yang pernah atau sedang mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Mungkin kecewa karena doanya tidak dijawab. Mungkin kecewa karena melihat orang jahat tampaknya lebih diberkati. Mungkin kecewa karena harapannya tidak dikabulkan. Mungkin kecewa karena hidupnya tidak berjalan seperti yang dijanjikan para pendeta di mimbar-mimbar khotbahnya. Dan akhirnya banyak pertanyaan yang muncul secara diam-diam di dalam hati kita. Kita mungkin bertanya, Tuhan, Engkau di mana saat aku butuh? Tuhan, katanya Engkau baik, kenapa hidupku seperti ini? Tuhan, kenapa kamu tidak tolong aku, Tuhan? Nah, mari kita berhenti sejenak dan jujur bahwa kekecewaan terhadap Tuhan itu adalah hal yang nyata yang banyak dialami oleh orang-orang Kristen. Namun saat ini kita akan melihat sebuah kebenaran. Kita akan melihat di dalam Mazmur 73 lebih dulu kita akan belajar di sini. Mazmur 73, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Ketika aku melihat kemunculan orang fasik, sia-sia aku menjaga hati nurani dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, di sanalah aku mengerti kesudahan mereka. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku tunggu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Mazmur 73, itu ditulis oleh Asaf, seorang penyanyi bait suci dan penyair rohani Israel. Tapi perhatikan, meskipun dia adalah pemimpin ibadah, dia tidak menyembunyikan pergumulan kekecewaan di dalam hatinya. Ia melihat orang fasik hidup lebih makmur dan bahagia. Ia yang berusaha hidup benar justru mengalami penderitaan. Ia merasa sia-sia menjaga hati nuraninya. Dan ia nyaris meninggalkan Tuhan karena kecewa. Tapi titik baliknya terjadi, dikatakan bahwa sampai aku masuk ke tempat kudus Allah di dalam ayat 17. Di situ ia Asaf melihat kenyataan kekal bahwa orang fasik itu hanya tampak bahagia sekarang, tapi tak punya pengharapan kekal. Sedang orang benar mungkin menderita sekarang, tetapi dipimpin oleh tangan Tuhan menuju kemuliaan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa banyak orang Kristen hari ini kecewa kepada Tuhan? Di zaman yang serba instan ini, Bapak Ibu Saudara, ada banyak pengajaran teologi kemakmuran atau prosperity gospel yang menjanjikan hidup kelimpahan, mujizat dengan cepat, doa langsung dijawab. Akibatnya saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, orang kecewa bukan hanya pada keadaan, tapi pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang mulai berkata, saya pelayanan, tapi kenapa keluarga saya hancur? Saya percaya mujizat, tapi kenapa kanker orang tua saya tidak sembuh-sembuh? Saya berdoa sungguh-sungguh, tapi kenapa pintu berkat masih tertutup? Tuhan seperti diam, dan kekecewaan menjadi akar pahit, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada sebuah kisah nyata seorang pemuda bernama Brian. Brian adalah pemuda Kristen yang aktif di gereja.
Suatu hari ibunya yang menjadi satu-satunya keluarganya itu divonis kanker stadium akhir. Ia berdoa, berpuasa, meminta bahkan seluruh anggota komunitas gerejanya untuk mendoakan. Ia percaya penuh akan mujizat akan terjadi. Tapi ibunya akhirnya meninggal. Dan dalam satu malam iman Brian hancur. Dan dia berkata, saya tidak bisa lagi menyebut Tuhan itu baik, katanya. Lalu dia mengatakan juga, saya lakukan semua yang diajarkan gereja, tapi kenapa Tuhan tetap diam? Nah, beberapa bulan kemudian setelah diproses panjang dan pergumulan batinnya Bapak Ibu Saudara, Brian membaca ulang Mazmur 73. Ia menangis dan ia berkata, Tuhan, saya sadar bahwa iman bukan soal hasil yang saya mau, tapi percaya kepada pribadi yang tetap setia meskipun saya tidak mengerti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini Brian menjadi seorang pembimbing rohani bagi pemuda-pemudi yang mengalami trauma rohani. Ia tidak menawarkan Tuhan yang pasti kasih semua doa kita dengan cepat dan jadi. Tapi Tuhan yang akan menuntun tangan kita melewati lembah, bahkan ketika tidak ada jawaban. Itu yang dia ajarkan dalam pelayanannya. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar 3 kebenaran saat kita kecewa kepada Tuhan. Yang pertama, kecewa kepada Tuhan bukan sebuah dosa asal kita bawa terbuka kepadanya. Bukan untuk kita jauh daripada Tuhan. Kita lihat Mazmur, Yeremia, Ayub. Mereka semua pernah kecewa, tapi mereka tidak memalsukan iman mereka. Mereka jujur dan justru di situ mereka dipulihkan. Jadi saat engkau kecewa sama Tuhan, jujurlah, terbuka sama Tuhan. Itu Tuhan suka, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kekecewaan kita bisa mengungkap siapa Tuhan yang kita sembah sebenarnya. Tuhan yang sejati yang harusnya kita sembah atau berhala keinginan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kekecewaan itu bisa mengungkap siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau kita saat ini kecewa Bapak Ibu Saudara, percayalah itu akan mengungkapkan siapa Tuhan kita. Kadang kita kecewa bukan karena Tuhan mengecewakan, tapi karena kita berharap Dia menuruti agenda kita. Dan kita itu menjadikan keinginan kita itu menjadi berhala. Bukan Tuhan yang kita sembah, tetapi keinginan kita. Jadi kekecewaan akan mengungkap siapa Tuhan kita. Tapi kalau kita mau jujur dan setia sama Tuhan, itu namanya kita tetap menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita mungkin tidak mendapat semua jawabannya sekarang, tapi kita punya Tuhan yang memegang tangan kita sekarang Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur tadi ayat 23-24 adalah intinya, Engkau memegang tangan kananku, dalam gelap Ia memegang, dalam sunyi Ia tetap menuntun. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saat ini walaupun engkau mengalami hal yang tidak enak dan belum ada jawaban, percaya bahwa di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak selalu menjelaskan, tapi yang kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan. Sekali lagi, mungkin Tuhan tidak selalu menjelaskan kenapa hal itu terjadi pada kita, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika engkau sedang kecewa kepada Tuhan, ingatlah Tuhan lebih suka kita datang dengan hati yang hancur tapi jujur, daripada dengan bibir yang memuji tapi hati yang pahit secara diam-diam. Dan bila kita masuk kembali ke tempat kudusnya seperti Asaf, yaitu tempat perenungan firman, kehadiran Tuhan dalam doa itu dan komunitas yang sejati, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dia sedang membentuk iman yang tidak dibangun dari hasil dari apa yang kita inginkan, tapi dari pengenalan akan pribadinya Bapak Ibu Saudara. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saat ini
kalau engkau kecewa, akui kekecewaan itu. Datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memberi kelegaan dalam hatimu. Bawalah hidupmu, pergumulanmu masuk ke dalam tempat kudusnya. Dan percayalah, engkau akan melihat dan mengenal Tuhan yang sebenarnya. Makasih Tuhan saat ini. Biar kami lebih mengenal Tuhan di dalam apa yang sedang kami alami ini ya Bapa. Bahwa Tuhan tidak memang mungkin selalu menjelaskan atas apa yang terjadi atas hidup kami. Tapi biar kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.